Halo, nama saya Agnes Stefani Harahap, peserta sertifikasi dosen 2023. Saya akan menampilkan link pengajaran berupa video ketika saya mengajar modul imunologi hemato-onkologi. Jadi, modul imunologi hemato-onkologi ini adalah modul yang relatif baru direvisi. Sebelumnya namanya hanya hematologi onkologi. Namun, dengan perkembangan ilmu, di mana bidang hematologi onkologi berkaitan dengan imunologi, maka modul ini diganti menjadi modul imunologi hematologi onkologi. Modul ini juga disesuaikan dengan berbagai situasi, menyesuaikan dengan masa pandemi COVID. Modul imunologi, hematologi, dan onkologi ini diberikan kepada mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada semester 4 dengan mengandung 5 SKS. Modul ini dijalani sekitar 6 minggu dengan berbagai macam aktivitas seperti pengajaran interaktif, flip learning, laboratorium, kemudian diskusi kelompok, kemudian diskusi topik spesifik, kemudian team-based learning, dan juga pleno yang penting untuk membahas tentang metode-metode belajar yang berbasis masalah atau kasus. Jadi, tujuan model ini adalah sebenarnya untuk memahami mulai dari biomedical atau sains dasar hingga sains klinik pada bidang imunologi, hematologi, dan onkologi. Sehingga setiap mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam mengatasi masalah klinik dan emergensi atau darurat di bidang ini. Jadi, seperti kita tahu, maka kita membahas dengan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, aktivitasnya dilakukan dengan kuliah yang interaktif, yakni sekitar 23 jam, ditambah dengan diskusi kelompok, kemudian pleno, team-based learning, kemudian aktivitas praktikum laboratorium patologi, aktivitas laboratorium histologi, kemudian aktivitas laboratorium patologi klinik, kemudian diskusi, dan juga metode asinkronus, sehingga akhirnya bisa diselesaikan. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini maka terdiri atas 2 CPMK, yakni CPMK pertama dicapai apabila data mengenai klinik laboratorium dan problem epidemiologi yang terkait hematologi, imunohematologi, dan juga onkologi mampu dijelaskan oleh mahasiswa, ya, sehingga dia mampu menginterpretasi dan menganalisis, ya, rasionalitas dari basic science-nya hingga pengobatan, farmakologi, dan non-farmakologi. Jadi termasuk pada C3, C4. Capaian pembelajaran mata kuliah kedua, yakni di mana murid diharapkan untuk dapat menganalisis rasionalitas dari pengobatan non-farmakologi dan farmakologi hingga preventif, yang termasuk dalam C3 dan 4. Kemudian sub CPMK terdiri atas 16 sub CPMK, di mana yang pertama
mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur, vaskularisasi, dan juga gambaran mikroskopik dari organ-organ hematopoietik. Yang kedua, di mana mahasiswa mampu menjelaskan hematopoiesis baik pre dan postnatal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sintesis, metabolisme, eritrosit, dan juga besi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme dan fungsi dari sel-sel darah seperti neutrofil, monosit, limfosit. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan klinis dari pucat dan juga perdarahan, juga mampu menganalisis patofisiologi, etiologi dari manajemen, ya, baik untuk anemia, hemoglobinopati, hemostasis, dan juga kelainan darah. Kemudian juga mampu menjelaskan mengenai onkogenesis, prinsip-prinsip dasar imunologi tumor, prinsip-prinsip dasar molekuler biologi tumor, dan tumor marker, juga menjelaskan berbagai macam pemeriksaan penunjang seperti radiologik, dan termasuk ke terapi, yakni prinsip dasar operasi, radioterapi, farmakoterapi, hingga kemoterapi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempelajari faktor-faktor prediktif dan faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis pasien. Setelah itu, maka interaction dinilai dengan berbagai macam learning method, yakni orientasi terdiri atas lecture online interaktif, flip classroom, dan juga diskusi yang bersifat sinkronos. Sedangkan exercise, mahasiswa melakukan refleksi diri dan refleksi grup, juga diskusi kelompok, kemudian diskusi individu, maksudnya tugas individu, kemudian pleno, dan independen. Kemudian juga mahasiswa diberikan feedback setelah melakukan setiap pleno. Yang terakhir, assessment, yakni dinilai mulai dari ketika menjalani proses interaction tadi, seperti diskusi, kemudian membuat tugas pribadi, presentasi, kemudian membuat mind map setiap akhir diskusi, juga mahasiswa akan melakukan diskusi dengan tutor melalui emas atau web yang menampung berbagai macam tugas dan juga interaksi antara dosen dan mahasiswa. Terakhir, maka akan diadakan tes baik formatif dan juga sumatif pada minggu kelima setiap akhir pengajaran. Contoh kuliah yang akan saya tampilkan ini adalah kuliah lecture yang kemudian diadakan melalui Zoom oleh karena masa pandemi, dan pada akhir dari lecture tersebut akan diadakan tanya jawab untuk interaksi antara mahasiswa dan juga pengajarnya. Setelah modulnya selesai, kita akan melakukan evaluasi tentang mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, dan apabila tidak lulus, maka dapat diadakan remedial dengan syarat-syarat khusus atau mengulang modul dengan persyaratan khusus pula. Terima kasih, semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk sertifikasi dosen ini dan juga untuk mahasiswa dan kemajuan ilmu pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Inflamasi, yakni inflamasi kronik, penyebabnya apa saja, kemudian morfologinya, kemudian mediator-mediator yang berperan, dan juga granuloma. Ya. Jadi inflamasi itu adalah respon dari suatu jaringan terhadap adanya infeksi atau adanya kerusakan jaringan yang
merangsang kaskade inflamasi oleh sel-sel yang berperan di sirkulasi ya. Jadi inflamasi bisa akut dan kronik. Inflamasi kronik tuh biasanya mengikuti dari inflamasi akut yang gagal, istilahnya yang tidak berhasil untuk mengeliminir radang, namun juga bisa timbulnya de novo atau dia tidak didahului dengan fase akut gitu. Jadi inflamasi itu ada inflamasi akut dan inflamasi kronik. Kalau inflamasi akut itu onsetnya cenderung cepat ya, menit sampai jam, sedangkan inflamasi kronik dia cenderung lama ya, berhari-hari, kadang-kadang sampai mingguan atau bulanan. Hal yang berperan pada inflamasi akut tuh mainly neutrofil ya, terutama neutrofil atau PMN. Sedangkan pada inflamasi kronik adalah monosit atau makrofag dan juga limfosit. Kemudian tipe tisu injurinya kalau pada akut itu biasanya dia lebih ringan dan dapat heal sendiri, sedangkan kronik tuh biasanya lebih severe dan lebih progresif. Sedangkan yang inflamasi akut itu lebih menyebabkan kelainan lokal atau sistemik yang lebih prominent dibanding inflamasi kronik yang efeknya tuh tidak terlalu jelas gitu. Berikut adalah gambaran morfologi dari inflamasi kronik. Ini adalah paru ya, jaringan paru. Jadi kalau dilihat ini adalah alveolus ya, alveolus yang dilapisi oleh pneumosit. Nah, kalau kita lihat pada jaringan paru ini ada infiltrasi dari sel-sel mononuklear atau limfosit, makrofag atau sel plasma. Jadi ini adalah infiltrasi dari sel-sel mononuklear yang normalnya tidak ada di paru ini gitu, atau tidak banyak ya, tidak masif seperti ini. Kemudian kita bisa lihat bahwa jaringannya itu yang normal sudah terdestruksi oleh adanya sel-sel inflamasi ini. Kemudian karena ada usaha dari limfosit, dari makrofag untuk melakukan perangsangan terhadap fibroblast atau adanya fibrosis, maka jaringan ikatnya itu sudah lebih ramai dan mengalami fibrosis. Yang ini adalah khas untuk suatu inflamasi kronik, gitu ya. Berbagai sel dan mediator yang berperan pada inflamasi kronik. Yang pertama adalah makrofag. Jadi pada makrofag itu adalah sel yang dominan ditemukan pada inflamasi kronik, di mana dia itu dapat mensekresi sitokin dan growth factor, ya, yang bekerja dengan berbagai cara. Bisa dengan cara dia menarik sel T atau aktivasi sel B. Bisa juga dengan cara dia langsung berperan sebagai efektor, dia langsung makan sisa agennya atau tissu yang rusak dimakan gitu. Jadi dia bisa berperan sebagai profesional fagocyte yang makanin, atau juga sebagai sel efektor yang mengeliminasi mikroba melalui immune response. Jadi sel makrofag itu dia diproduksi di sumsum tulang atau dari hematopoietic stem cell, yang kemudian dia akan menjadi monosit darah ya, dan monosit darah kemudian akan menjadi activated makrofag. Nah, activated makrofag nanti akan menjalankan perannya tuh dengan cara makanin si sisa-sisa dari debris. Nah, tapi dia juga bisa diproduksi di liver atau di mana ya, di progenitor ya, di yolk sac, di mana dia akan menjadi makrofag jaringan. Kalau dia jadi makrofag jaringan, dia tuh spesifik untuk jaringan itu. Misalnya sel cover spesifik di hati, atau alveolar macrophage dia tuh spesifik di alveolus, mikroglia dia spesifik di otak gitu ya. Jadi makrofag itu bisa circulating, bisa juga dia di specific site-nya. Nah, ada dua major pathway dari aktivasi makrofag. Yang pertama adalah klasik, dan yang kedua adalah alternatif. Kalau klasik ini adalah
sifatnya apa, mikrobisidal ya. Jadi dia diaktifasi untuk makanin si sel yang si agen itu, si mikroba itu. Sedangkan kalau alternatif, dia tuh aktivasinya diinduksi oleh adanya sitokin kayak IL-4 atau IL-13 yang diproduksi oleh limfosit T atau sel lain. Nah, makrofag yang alternatif ini dia tuh sifatnya tidak mikrobisidal, tapi dia itu berperan dalam tissue repair. Jadi dia mengeluarkan growth factor yang akan promote angiogenesis, aktivasi fibroblast, dan juga sintesis kolagen. Jadi kalau dia jalur yang klasik, maka oleh interferon gamma dia akan mengalami aktivasi sehingga makrofag yang mengeluarkan interleukin dan ROS segala macam yang sifatnya itu inflammation atau mikrobisidal gitu, sifatnya fagositosis atau membunuh. Sedangkan kalau alternatif, dia itu sifatnya lebih ke tissue repair, fibrosis gitu. Karena dia mengeluarkannya growth factor atau TGF-beta. Nah, yang kedua adalah limfosit. Uh, mikroba atau agen-agen lain itu dapat mengaktifasi limfosit B atau limfosit T yang kemudian akan merangsang kaskade inflamasi ya. Nah, limfosit ini berperan terutama pada mediator di adaptive immunity. Nah, jadi kalian harus tahu dulu bedanya innate immunity sama adaptive ya. Saya yakin kalian udah tahu ya. Kalau innate immunity itu dijalankan oleh sel T yang gamma delta atau sel NK cells gitu yang bersifat dia tuh first line defense. Jadi misalnya ada mikroba misalnya di kulit, maka sel-sel first line defense itu yang turun gitu. Setelah itu apabila dia gagal, kalau dia berhasil kan resolusi, tapi kalau dia gagal baru dia mengaktifkan sistem imun yang adaptif. Nah, sistem imun yang adaptif ini diperankan oleh limfosit B dan limfosit T yang kemudian akan mengaktifasi kaskade respon imun. Nah, jadi balik lagi ke limfosit bahwa granulomatous inflammation juga dependent terhadap respon limfosit. Nah, limfosit juga merupakan populasi yang dominan ditemukan pada inflamasi kronik yang ada pada autoimun atau kelainan hipersensitivitas lain. Baik. Nah, limfosit itu kan seperti tadi udah dibilang ya, ada limfosit B dan limfosit T kan ya. Kalau limfosit B, dia itu eventually akan jadi plasma cells dan plasma cells itu akan memproduksi antibody. Sedangkan limfosit T, dia tuh ada yang sifatnya sebagai sel efektor. Kalau sel efektor tuh dia makanin atau matiin si sel yang asingnya atau bersifat sebagai sel regulator. Sel regulator dia bisa membantu ya, sel suppressor tuh dia membantu limfosit yang lain, membantu makrofag, membantu limfosit B untuk bisa teraktivasi gitu. Nah, ini adalah perkembangan dari limfosit T ya. Limfosit T itu awalnya dia tuh imatur dibentuk di bone marrow. Kemudian dia setelah dibentuk progenitornya, dia akan pindah masuk ke thymus ya. Makanya thymus kita tuh waktu bayi itu penting ya, karena sebagai pematangan dari limfosit T. Nah, limfosit T yang imatur dia tuh awalnya tuh masih labil. Jadi dia tuh masih belum ada PCR tuh T cell receptor ya, dia bisa membrannya dengan mature sehingga tuh dia tuh masih whether CD4 positif, CD8 positif, or CD4 negatif, CD8 negatif. Tapi setelah itu dia akan menjadi matur. Nah, setelah dia jadi matur, dia akan memilih, saya mau jadi limfosit CD4, saya mau jadi limfosit CD8 gitu. Jadi dia akan berpisah. Jadi dia bisa jadi CD4 positif, CD8 negatif T cell, atau CD8 positif, CD4 negatif T cell. Nah, apabila ada antigen nih, nah dia akan teraktivasi kan. Kalau ada antigen dia teraktivasi, nah dia akan berproliferasi menjadi berbagai macam T helper. Bisa CD4 yang T helper 1, T helper 2,
T-rex atau 3/17, dan masing-masing ini memiliki fungsi-fungsi khusus. Misalnya, TH1 dia penting untuk membantu limfosit yang lain. Sedangkan TH2 dia penting untuk maturasi sel B ya, membantu limfosit B dalam perkembangannya gitu. Nah, jangan lupa ada juga sel TCD4 yang masuk ke folikel limfoid ya, di mana harusnya kan di tempatnya limfosit B. Tapi dia berperan membantu. Jadi T follicular helper gitu. Jadi dia membantu presentasi antigen dari APC ke limfosit B gitu. Terima kasih. Rasanya 45 menit ya. Saya ingin bertanya, jadi untuk di inflamasi akut sendiri, apakah makrofag itu juga memiliki fungsi, Dok? Karena saya sempat melihat bahwa di sini di Frontiers, kalau tidak salah satu jurnal dikatakan bahwa makrofag itu berperan dalam penyelesaian luka yang akut gitu. Apakah luka akut di sini maksudnya dia inflamasi akut atau dia sudah masuk ke ranah inflamasi kronik? Kemudian yang kedua, Dok, saya ingin bertanya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok, terkait inflamasi kronik yang rise de novo. Terima kasih. Ya. Jadi gini, kalau misalnya makrofag, nah seperti tadi saya udah jelaskan, jadi ada namanya innate ya, innate response. Itu adalah yang lini awal. Nah, lini awal tuh macam-macam selnya. Ada T sel gamma delta, ada NK, salah satunya juga ada makrofag. Jadi intinya dia tuh ketika datang, dia coba beresin dulu tuh, ya kan? Dia coba beresin. Nah, ketika dia nggak bisa beresin, baru dia masuk ke adaptive immune response. Jadi si makrofag itu juga bisa akan ada di fase awal dari peradangan, ya, fase awal dari peradangan. Nah, kalau inflamasi akut, makrofag juga berperan ya, karena dia juga mengeluarkan sitokin. Tapi kalian udah diajarin kan ya, inflamasi akut ya? Mungkin lebih detailnya sama beliau, kalau nggak salah dokter dari Paal ya, kalau nggak salah. Nah, jadi untuk inflamasi akut boleh tanya sama beliau gitu. Tapi pada yang innate pun itu ada makrofag jaringan, makanya dia tuh makrofag tuh bisa ada dia tuh reside ya, atau dia tuh merupakan resident agent yang fungsinya nangkep inflamasi-inflamasi yang baru timbul gitu. Saya rasa sih sekian dulu ya. Anak-anak baik ya. Ini anak-anak baik ini pada saya lihat yang buka video pada tertib, dengerin dengan benar. Ini lagi zaman pandemi ya. Jadi tentunya kesehatan jadi prioritas utama. Modul-modul gini udah dah, yang penting dilakonin aja, jangan stres ya. Sampai kita lewat pandemi boleh deh kalian ambisi lagi ya, gitu. Kalau ada apa-apa boleh langsung tanya ke saya atau ke tutor CL ya, ke tutor CL lainnya juga bisa ditanya gitu ya. Mohon maaf kalau banyak salah atau kurang jelas. Saya tutup ya. Terima kasih, selamat sore.